apa yang sudah kamu putuskan, sehingga dapat bersama-sama pada hari ini untuk memperkukuhkan kembali hubungan suami istri dan keluarga. Terima kasih BMC, saya sudah mendahului untuk honeymoon tadi malam. Jadi mudah-mudahan selepas kamu diberkati oleh Tuhan dalam pengukuhan perkawinan suami istri keluarga pada hari ini, kamu juga akan menyusul untuk honeymoon. Ada amin? Amin. Wah, luar biasa. Jangan honeydew ya, mesti honeymoon. Dan saya ucap terima kasih kepada senior pastor yang bersama dengan kita merupakan pemangkin semangat untuk yang junior-junior. Pada Pastor Iman, mana tadi ya? Tadi barisan paling depan dia. Barangkali saya boleh agak 50-an usia perkawinan. Saya tidak berapa dengar tadi lah sebenarnya. 57 biasa. Tinggal 3 tahun 60. Dan 50, 57. Ya itu dia. Tinggal 3 tahun untuk melangkah ke 60 tahun usia perkawinan. Suatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk bersama dengan kita juga adalah senior Pastor Tommy dan 54. Luar biasa. Tepuk tangan juga. Bukan mudah sebenarnya ya, tidak mudah karena perkawinan ini apabila secara pribadi saya belajar tentang perkawinan, apabila berada di jabatan keluarga ini, rupa-rupanya salah satu serangan iblis yang paling hebat adalah perkawinan dan hari Sabat, dua ini. Dan saya pikir, saya tidak tahu kalau saya kasih interview kamu satu-satu, tidak mungkin pada hari ini saya kasih interview itu. Tapi kalau saya tanya kamu secara pribadi, apakah kamu rasa ada serangan-serangan iblis, serangan-serangan setan terhadap perkawinan kamu? Sudah tentunya barangkali ada, barangkali yang mau kamu kongsikan, tetapi bukan pada hari ini. Yang pastinya saya mau kasih tahu dan saya mau kasih ingat bahwa setiap perkawinan adalah sasaran utama iblis. Dan pada hari ini kamu berkumpul, kita berkumpul, dan kamu mengingatkan kembali betapa Tuhan itu sangat baik untuk semua kita. Ada amin. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Sudah tentunya Tuhan ini dia tersenyum melihat kita semua dan kamu semua. Bahwa sampai pada hari ini kamu masih tetap bersama dengan pasangan kamu dan bersama dengan keluarga. Dan hari ini sekali lagi kamu dapat mengukuhkan kembali ikatan itu di hadapan Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pastor Severino, senior pastor juga yang sudah bersama dengan kita, bersama dengan istri. Dengan beliau, terima kasih teman-teman. Dan dengan beliau juga merupakan pemangkin dan memberi kita semangat semua. Ya, dan terima kasih atas kehadiran beliau. Saya ingat pada tahun 1983, Pastor. Pada waktu itu Pastor berkahwin dengan istrinya sekarang. Dan kebetulan bapak saya pastor daerah di Kalawat waktu itu. Dan sayalah yang jadi Bible Boy untuk pastor saya. Saya masih simpan gambar itu dengan sempurna. Sampai hari ini saya masih ada gambar saya Bible Boy waktu perkawinan. Dan hasil perkawinan mereka sangat diberkati karena semua anak mereka tetap setia kekal di dalam gereja. Malah ada beberapa di antara mereka adik-adik ini, termasuk Pastor DPMC ya, dan Pastor Bobby bersama dengan kita sedang melayani Tuhan di Sabah Mission ini. Baiklah, dan saya ucap terima kasih kepada semua kita sekali lagi. Mari kita mulakan firman Tuhan yang saya mau kongsikan. Jangan risau, saya tidak akan ambil begitu lama. Kita akan berdoa dulu dengan firman ini. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih kebaikan Tuhan.
Terima kasih berkat Tuhan bagi setiap kami, telah membawa kami berada di ruangan ini Tuhan, telah memberkati kami, dan Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Kiranya kehadiran Tuhan membuatkan tempat ini kudus Tuhan, sehingga pemikiran kami, kata-kata kami, semuanya adalah suci dan dapat memuliakan nama Tuhan. Saat ini hamba-Mu menyampaikan sedikit firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini penuh dengan kekotoran, dosa-dosa, kelemahan, kekurangan, tapi ampuni dan kasih hamba-Mu ini, sehingga firman yang mau disampaikan boleh menjadi kekuatan, pengukuhan bagi semua suami istri dan keluarga yang akan mengucapkan kembali janji mereka, malah sumpah mereka kepada Engkau ya Tuhan, bahwa mereka akan tetap hidup selama-lamanya bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya dipahamkan bahwa pada hari ini pertemuan kita adalah pengukuhan keluarga, pengukuhan perkawinan, pengukuhan suami istri. Dan saya mau interview beberapa di antara senior pastor, senior dia. Dan ada juga yang muda nanti saya mau interview dan saya akan turun di sini. Bagaimana, apa rahasia sehingga pada hari ini tetap ukur dalam perkawinan? Dan saya mau tanya dulu senior pastor kita, Pastor Gibran, apa yang membuatkan tetap bertahan sehingga usia perkawinan 57? Saya pikir kalau saya selalu ingat Efesus 5 ayat 25 yang dimana dikatakan suami kasihilah istrimu. Saya terpada lupa itu saya Kristen dari baby lagi saya sudah orang Kristen, dan apa yang saya janjikan dalam waktu perkawinan itu vows, itu perjanjian, ikrar kamu itu saja paling-paling sama saya punya pikiran, dan berdoa dan forgive. Itu saja paling-paling, bukan tidak warna banyak kali, bergaduh banyak kali, tapi saya ambil itu macam pengalaman biasa saja yang setan bawa. Yang saya tahu, saya mesti umat Tuhan mesti selalu setia perjanjian kepada Tuhan dan kepada semua manusia dan juga kepada saya sendiri. Thank you. Terima kasih kepada Pastor Edman sudah memberikan satu pengalaman. Mau ingat apa yang dibilang? Pertama apa dibilang? Di dalam Yesus. Kasihilah istrimu. Dan kasih apabila sudah berkahwin. Tiada syarat. Jangan letak syarat untuk mengasihi, mencintai pasangan. Untuk yang baru bercinta, letaklah syarat sampai bab 10. Tapi jangan yang ada juga bujang-bujang di sini, jangan juga yang mencari yang sempurna. Tidak ada sempurna. Sampai Yesus datang pun kau tidak akan jumpa yang sempurna. Tapi terima kasih Pastor Edman mengingatkan kepada kita untuk mencintai sesuai dengan Efesus. Kasihilah istrimu. Dan kalau kita baca selanjutnya ayat itu, jangan berlaku kasar kepadanya dengan ayat itu. Jadi para suami semua, bila terakhir kamu kasar dengan istri, jangan jawab saya. Di hati saja. Tapi itulah yang dalam firman itu. Yang kedua, Pastor Edman katakan berdoa. Selalu berdoa. Dalam Matius mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, apa kata Yesus? Aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau suami dan istri selalu berdoa, siapa yang hadir di antara tengah-tengah suami istri itu? Yesus. Itulah sebabnya kita diingat supaya selalu mengambil waktu berdoa bersama dengan pasangan. Dan yang seterusnya yang saya tangkap tadi, maafkan saya kalau saya terlupa ini dengan apa yang diucapkan oleh Pastor Dr. Edman. Tapi yang ketiga tadi adalah mengampuni katanya. Mengampuni, dan saya akan tambah lagi, dan jangan mungkin.
Ada ini yang sudah mengampuni, tapi cerita 10 tahun diungkit lagi. Saya tidak akan mengungkit kesalahan, kesilapan, dosa masa lalu pasangan saya. Ada amin. Oh, luar biasa, tapi tidak berapa kuat. Mengampuni dan melupakan. Memang susah juga mulai lupa. Kita ada ingatan, kita ada otak ini kan, ada pemikiran. Tapi yang pasti walaupun kita tidak lupa itu benar, tapi jangan ungkit. Mengampuni dan jangan ungkit. Terima kasih Pak Saleman, satu poin yang sangat indah untuk semua kita yang sudah datang pada hari ini, memperkukuhkan ikatan perkawinan di hadapan Tuhan. Dan saya mau tanya juga sini Pastor, mereka ini adalah semua yang apa ya, telah membimbing, telah menuntun, memimpin salvation kita satu ketika dulu, dan sampai sekarang saya pikir. Jadi Pastor, apa nasihat dan apa pengalaman yang membuatkan Astro sehingga pada hari ini tetap bertahan di dalam perkawinan? Bagi saya, acara yang kita lakukan pada hari ini dan adalah satu acara yang pertama kali diadakan. Saya merasakan ini adalah rencana Allah Bapa kita. Yesus mengatakan tidak ada orang melihat Bapa, sebab Bapa itu adalah Roh. Oleh sebab itu Bapa menyatakan kehendaknya. Dia mau supaya setiap individu dan setiap pasangan keluarga, suami istri, haruslah membuat satu perubahan dan satu perkara yang penting, yaitu kita harus menyembah Allah Roh melalui Roh dan kebenaran. Karena inilah satu panggilan Tuhan sekarang. Dan sejak Yesus dalam dunia inilah juga permintaan dia, supaya dia nyatakan kehendak Bapaknya. Dia mau supaya semua individu, semua pasangan keluarga haruslah menyembah Allah melalui Roh dan kebenaran. Jadi itulah sebabnya saya merasakan bahwa acara kita hari ini adalah melalui Allah Bapa. Sebab dia punya panggilan sekarang kepada kita ialah harus teguh hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada satu sama yang lain sebagai suami istri. Dan bagi saya inilah satu perkara yang kita teruskan dalam keluarga kita, yaitu menguasakan kuasa Allah Bapa sendiri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bermula pada hari ini. Setiap pasangan kita, 24 pasangan pada hari ini, kita murahkan untuk menguatkan keluarga kita berhubungan dengan Tuhan. Dan adakan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu hubungan yang kudus kepada Tuhan. Kita harus mengadakan hubungan kita kepada Tuhan. Satu daripada acara yang kita boleh lakukan, kita boleh adakan Holy Communion dalam keluarga kita masing-masing. Ibu bapak dan anak-anak
supaya inilah caranya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita. Sebab Tuhan mengatakan roh. Oleh sebab itu, rohlah yang dipakai oleh Tuhan untuk menetapkan kekuasaannya untuk menyatu padukan kita semua dalam kasih kurnia. Sebab kata Tuhan, roh adalah kasih. Dan dalam kasih satu saja yang dikatakan buah roh, tetapi yaitu kasih. Tetapi kasih itu boleh menyatakan dan menghidupkan sukacita, menghidupkan damai sejahtera, menghidupkan pasang sabar, dan menghidupkan kelemah lembutan, menghidupkan kemurahan hati, dan menghidupkan kebaikan, menghidupkan iman, dan menghidupkan iman itu memberikan membuat kehidupan kita lemah lembut dan juga menguasai diri kita, supaya kita tidak mengizinkan melalui kuasa Tuhan perkara-perkara yang tidak baik masuk dalam kehidupan kita. Hanyalah yang baik. Oleh sebab itu, saya ingin membawa kita semua bersatu padu sebagai 24 pasangan pada hari ini untuk menyerahkan kita punya keluarga dan terima kasih Tuhan akan terus memelihara dan menghidupi kita. Dan bukan saja kita, ada baiknya juga semua gereja-gereja di seluruh pasangan harus memegang apa yang dikatakan Tuhan, yaitu kita harus menghormati, menyembah Tuhan melalui Roh Kudus dan kebenaran. Amin. Terima kasih kepada Senior Pastor memberikan peringatan kepada kita bahwa dia katakan dia sebut pasal Allah itu kasih, dan sudah tentunya kalau kita perhatikan hukum 10 kita dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita tidak akan dapat mengasihi keluarga kita, pasangan kita dengan sebaiknya kalau kita tidak dapat mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati. Terima kasih kepada Pastor Tony. Satu wakil ibu di sini adalah pelayanan wanita yang berpengalaman di masa lalu, dan kita banyak belajar daripada Puan Juwita. Dan terima kasih sehingga hari ini dia tetap support kita semua, akan tetap berada di belakang Salah Mission. Jadi saya sangat diberkati dengan pelayanan dia bersama dengan my boss juga dulu di sini, Mr. Lee. Oke, jadi coba kita tanya yang siapa mau respon. Oke, wakil ibu lah ya, Puan Juwita. Bagaimana sampai sekarang boleh bertahan dalam perkawinan? I think itu secret sudah semua dikongsikan tadi. Saya sangat setuju apa yang sudah dikongsikan oleh Dr. Edmund Sekian dan juga Pastor Tommy. Mereka juga merupakan mentor kami yang dahulunya sewaktu kami masih young couple. Yeah. But since saya akan dapat peluang untuk berkongsi, I just want to say a few words as a wife, as a woman. Ya, dalam perjalanan hidup suami istri,
bukan mudah ya. Itulah kita perlu Tuhan untuk senantiasa bersama dengan kita. Ya, my husband and I knows that it's not an easy road to go, but that's the road that we have chosen to be together. So we must always remind ourselves that we cannot go through this road by ourselves or alone or with us only, but with God with us we can. So we continue to hang on with God. And one things that you must remind yourself, you do not marry a perfect spouse or a perfect husband or a perfect wife. But you have committed to choose to journey the life together, marriage life together. So we hold on to that commitment, and you must have the ability to bounce back if you are emotional. That's very important as a wife. You must be able to bounce back, means if you felt that you have been disappointed or you are hurt or sad, you must remember that you have to come back to peace, means berdamai dengan suami, dengan memilih untuk memaaf, ya, memaaf dan memohon maaf. Very quickly you must say sorry. That's one thing that very difficult to do, but it's a very powerful word, and it has to come out from you. Pride will prevent it. And that's the tragedy when we are not able to do that. But that's very, very important and very critical for survival in our marriage. And my husband and I, we are full of weaknesses in each other and differences. But I told myself that till death do us part. That is what I have promised to him. So whenever we have crisis, first thing I need to do is I must myself make peace with God. Means I have to admit that I also imperfect wives, and I have to come to God to forgive me, and also to choose to forgive my husband if he had his weaknesses or his hurt me. Alright? And continue to move on. Take it and remember that it's God's will for you to till death do us part. Choose to love and forgive each other. May God bless each one of us. And congratulations to the organizer. And thank you, Pastor Kajani, for giving me the opportunity to share. Alright, jadi terima kasih. Lihat bahwa mereka ini adalah penuh dengan pengalaman hidup yang sudah dikongsikan. Dan saya tidak mau menambah sebenarnya, saya hanya sedikit, saya mau tekankan kembali bahwa Puan Jupiter katakan, jangan mengharapkan kesempurnaan daripada pasangan, tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus terima kelemahan kekurangan pasangan. Dan apabila kita menampak pasangan kita itu banyak kekurangan, bukan yang seperti yang kita harapkan. Bukan yang kalau jalan yang aspal, kita mau yang aspal pada waktu percintaan, aspal saja beda. Tapi rupa-rupanya bila sudah kawin gerabel pula. Pesan-pesan lagi lubang dia. Bikin pecah tayar kereta. Tapi ragu, kita ragu saja. Ada amin? Itu dia. Dan dikatakan tadi bahwa dia sebut juga pasal memaafkan. Dan sangat jelas firman Tuhan mengatakan, kalau marah dia bilang sebelum matahari terbenam harus apa? Selesai kemarahan itu. Artinya jangan tunggu lama-lama mau marah-marah. Para istri mau merajuk boleh, tapi cukup 3 jam. Ada amin istri? Wah, tidak berapa kuat tuh mau merajuk.
Saya pikir sebenarnya saya sampai di sana saja. Jadi semua pasangan berdiri bersama. Semua pasangan tidak berdiri. Dan kamu akan berada di sini di depan. Saya mau ambil mata kamu yang semua ada pasangan ke depan dan saling berhadapan. Boleh, ya boleh. Semua kebahagiaan sana sebelah sini kita. Karena anak-anak kita mau melihat, anak-anak kita yang ada sebenarnya mau melihat kita juga nih. Jangan kamu berdiri bersamping, berdepan dan saling pegang tangan. Ya itu seperti Pastor Bob. Seperti yang kita mau. Oke. Pertama yang saya mau kamu, belum lagi. Ambil mas saya. Oke. Pegang. Saya harap masih ada kangen sampai sekarang. Jangan bilang, malas jangan pegang-pegang ini. Kita mau yang suasana yang waktu dulu, Bang. Oke. Jadi macam mana? Masih ada kangen? Oh iya, luar biasa. Masih ada kagangnya. Dan perhatikan, kamu tetap di wajah pasangan kamu. Saya tunduk juga nih. Kamu tengok wajah istri kamu, suami kamu. Apakah masih sehandsome dulu atau secantik dulu kamu rasa? Masih ya? Masih lelah ya? Masih bikin rindu juga kalau tidak nampakkan. Kalau dengan kali balik kampung atau pergi kerja, saya masih harap yang masih ada kerinduan itu. Perhatikan, jangan tengok saya, jangan lagi kamu tengok saya. Saya sedang bicara tapi jangan tengok saya. Yang pasti mata kamu kepada pasangan saja saat ini. Sudah ya? Sebelum kamu mengucapkan kembali janji dan sumpah itu, sebelumnya kamu kena mengatakan, saya ulang kembali, kamu kena mengatakan sesuatu kata-kata indah di telinga suami kamu atau istri kamu atau ayah pasangan kamu. Dan kata-kata itu jangan sampai yang di dekat kamu itu dengar. Jadi maksudnya kamu kena kasih ada music lagi bagus ya, supaya mereka feel bagus. Bisikan itu di telinga pasangan kamu. Kalau kamu rasa kamu ada kesilapan dan kamu perlu minta maaf, minta ampun, katakan itu. Kalau kamu mau katakan yang bahwa kamu benar-benar bersyukur, berterima kasih kepada pasangan yang kamu ada, kamu katakan itu. Jangan kamu katakan, balik merasanya. Kata-kata yang indah, kita tidak mau yang tidak indah. Hari ini kita mau mengukuhkan perkawinan itu di depan Tuhan ini. Jadi kamu katakan itu 1 menit. Teruskan. Ini kalian. Kalau yang masih muda itu pasangan, saya mau satu lagi. Satu peluang yang begitu indah. Dengan kehadiran Tuhan di ruangan ini mendengar. Saya tidak mendengar, tapi Tuhan mendengar apa yang kamu bisikkan kepada pasangan kamu. Dan terima kasih karena kamu mengatakan yang manis, yang indah.
untuk pasangan kamu. Walaupun barangkali saya sudah berubah, tapi kamu dalam hati kamu masih mengatakan, kamu senyum, kamu cantik, maka kamu bikin doa luar biasa. Wow. Saya melihat ada yang menangis dan saya pikir itu hanya kamu dengan pasangan yang mengerti dan hanya Tuhan juga yang memahami tentang hal itu. Dan saat ini kamu akan mengucapkan kembali janji dan sumpah itu. Mas takkan janji itu, sumpah itu kepada Tuhan. Dan saya jemput, saya punya dalil, mari kita ke depan. Karena saya juga mau mengucapkan janji itu di depan Tuhan bersama dengan kamu. Dan kamu ikut suami dulu ya, suami dulu yang akan mengikut. Apa yang saya ucapkan, kamu ikut ya para suami ya. Dan apabila saya sebut nama saya sendiri, kamu juga sebut nama kamu sendiri. Kalau saya sebut nama istri saya, kamu juga akan menyebut nama istri kamu. Ya. Di hadapan Tuhan, para saksi, keluarga dan sahabat-sahabat, saya Musani Malim mau memperbaharui ikatan sumpah perkawinan dengan istri saya, Doli Juli. Saya akan mengasihi serta menghormati dia, setia mendampingi dia, menghibur dia, dan memelihara dia, mencintai tanpa syarat, baik di waktu sakit maupun di waktu sehat, dalam kemakmuran ataupun kemiskinan, waktu senang, waktu susah. Saya hari ini berjanji akan mengekalkan hubungan ini bersama dengan istri saya, Doli Juli, sampai selama-lamanya. Hanya kematian yang memisahkan. Amin. Istri sekarang. Para istri, kita akan membaca sumpah perkawinan di hadapan Tuhan. Para saksi dan sahabat-sahabat, saya Doli Julia memperbaharui ikatan sumpah perkawinan dengan suami saya, Kozani Malim, dan saya akan mengasihi serta menghormati dia, menghibur dia, dan memelihara dia baik di waktu sakit ataupun sehat, dalam kemakmuran ataupun kemiskinan. Saya berjanji akan mengekalkan hubungan ini sampai ke akhir hayat kami. Amin. Sebelum kita melayangkan doa pernikahan, saya suka kalau nama-nama boleh bagi saya nama supaya sama sebut kebaikan dalam doa.
lagi sebelum doa, berkat dilayangkan dan Tuhan akan memberkati hubungan kamu sebagai suami istri. Kamu akan buat pelukan yang paling erat, dan nama pelukan itu adalah pelukan beruang. Jadi kamu peluk pasangan kamu yang paling tobat, dipersilakan sebelum kita akan berdoa. Luar biasa. Kita akan yang itu sembahyang yang selesai dan berlalu. Kalau tidak, mungkin ada yang sakit lutut barangkali kamu boleh duduk. Tapi saya masih sarankan yang mampu, kita akan berlutut bersama-sama dan kita akan memperbaharui ikatan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati perkawinan kami pada hari ini. Tetap berpegang tangannya dan tetap berhadapan, bukan duduk samping. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kehadiran Tuhan bersama dengan kami di ruangan ini. Tempat ini kudus Tuhan, dan kiranya pikiran kami saat ini suci di hadapan Tuhan. Kiranya saat ini fokus kami hanyalah kepada pasangan kami, yang sudah tentunya kami adalah suami, kami adalah istri yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Seringkali kami tidak hormat, seringkali kami marah kepada pasangan kami. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan mengasihi kami dan mengampuni kami sebagai suami dan istri yang tidak sempurna. Ampuni kami Tuhan. Saat ini hamba-Mu menyampaikan nama-nama pasangan ini di hadapan Tuhan bersama dengan suami dan istri. Suami dan istri dulu, suami dan istri kepada hari ini bersama dengan istrinya Floris, Bernard dan istrinya Devana, Jeffrey bersama istrinya Florina, Hairi bersama istrinya Dolinis, Jeffrey dikung bersama dengan istrinya Laura, Bernie bersama istrinya Azli, Dingol bersama istrinya Sharon, Norman dan istrinya Jamie, Andrew bersama istrinya Rosna, Eddie bersama istrinya Ernita, Teddy bersama istrinya Connie, Hillary bersama istrinya Edna, Reynald bersama istrinya Bridget, Colin bersama istrinya Saima, Belson bersama istrinya Romana, Jamil dan istrinya Romina, Jelly dan istrinya Miley, Junior bersama istrinya Raini, Lim Sihim bersama istrinya Julita,
Milton bersama istrinya Julita, Severinus bersama istrinya Tommy bersama istrinya Saini, dan yang terakhir Tuhan, dia dengan bersama dengan istrinya Ellen. Di dalam tangan Tuhanlah hamba-Mu menyerahkan mereka, ya Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Bukan hanya mereka sehat daripada fisikal mereka, tetapi lebih daripada itu mereka sehat di dalam rohani mereka, supaya mereka akan tetap bertumbuh dalam hidup rohani, sehingga berkat Tuhan akan terus dilimpahkan kepada suami istri ini, kepada keluarga, kepada anak-anak. Berkati usaha mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi suami dan istri yang penuh dengan tanggung jawab, yang meletakkan pasangan yang nomor satu di dalam kehidupan mereka. Suami istri yang penuh dengan kejujuran dan kesetiaan. Suami istri yang sentiasa mengampuni dan melupakan dan tidak mengungkit kesilapan kekurangan pasangan. Tolong Tuhan, pimpin setiap suami istri ini sehingga mereka akan tetap kuat. Yang sudah tentunya iblis akan berusaha merosakkan hubungan mereka sebagai suami dan istri. Kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan tidak pernah akan mampu untuk berhadapan dengan iblis ini, tetapi terima kasih apabila kami akan berdoa, beribadah, berbakti bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga kami. Engkau sudah berjanji, Engkau hadir di dalam hubungan suami istri di dalam keluarga. Itulah sebabnya hadirlah bersama di dalam keluarga kami ini Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi hadirlah bersama dengan keluarga kami dengan pasangan kami. Dan kiranya pasangan kami ini bersama dengan keluarga kami akan tetap bertahan sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, suami kami, istri kami yang ada pada hari ini, dan bersama dengan anak-anak dan keluarga, semua itu akan dibawa oleh Yesus ke surga pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih memberkati suami dan istrinya, memberkati anak-anak, cucu cicit, memberkati semua ahli keluarga mereka. Terima kasih dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita katakan amin. Amin. Mari kita berdiri secara perlahan-lahan. Saling duduk ya, saudara. Perlahan-lahan saja. Kalau kita ingat kembali di suasana perkawinan, kamu masih ingat ada yang buka tudung-tudung, yang mau kasih buka-buka ini? Hari ini tidak ada satupun yang ada itu, tapi saya yakin tahun depan atau 2 tahun akan datang ada. Ada amin? Tetapi kamu tetap berhadapan, karena ada yang akan menggantikan itu. Tetap berpegang tangan. Kita mau para suami, kamu akan mencium dahi istri kamu sebagai tanda bahwa kamu begitu mengasihi istri kamu, cinta yang tanpa syarat. Dan mari kamu cium dahi istri kamu. Kasih lama-lama sedikit ya supaya tukang pemegang kali. Jangan yang saat yang baru setengah saat, tidak puas itu, jangan setengah saat. 15 saat paling kurang. Berkali-kali pun boleh. Ya, ada tukang gambar. Ini tukang gambar. Cium ya, wow, luar biasa. Saya terharu melihatnya. Itu untuk suami, untuk istri. Saya mau bagi tahu istri bahwa satu yang suami harapkan kepada suami istrinya adalah apabila suaminya, apabila istri yang diharapkan oleh suami adalah hormat daripada seorang suami.
dan para ya hormat daripada seorang istri kepada suami itu yang diharapkan oleh suami kepada istri ya. Jangan kamu anggap suami kamu melebihi daripada kamu. Maksud saya kamu melebihi istri. Hari ini kamu akan, kalau suami mencium dahi kamu istri, para istri kamu cium tangan suami kamu. Boleh ya? Jadi kamu akan cium tangan suami kamu dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh perasaan ya. Ciumlah tangan suami. Ibu waktu aku hai, masih masih gitu kan? Kalau ada pelukan berbuah gitu, oke juga. Luar biasa. Terima kasih atas segalanya untuk hari ini. Sampai di sini. Terima kasih Tuhan. Kembali kepada pengajian. Teman-teman